Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ihsanul Fikri Abyu dan di sini aku sebagai asisten dosen dari pengolahan citra. Nah, kita akan mempelajari mengenai pengolahan citra. Jadi ini video pendahuluan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, kira-kira apa sih citra itu? Jadi kalau menurut Wikipedia, citra adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, warna, untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Nah, citra bisa berwujud gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ini menurut pengertian Wikipedia. Lalu, kalau menurut matematika, citra adalah pantulan cahaya dari objek. Dan citra adalah rank dari function. Jadi misalkan ada sebuah lampu, di sini ada sebuah objek. Nah, cahaya lampu kan mengenai objek nih. Nah, ketika kena objek, terdapat pantulan. Nah, kalau menurut matematika itu adalah citra. Terus di sini citra adalah rank function. Jadi di sini kan ada function x ke y. Nah, rank function dari x ke y itu yang disebut sebagai citra. Itu kalau menurut matematika. Nah, kalau masih belum paham, jadi simpelnya citra itu adalah gambar. Contohnya gambar Patrick di sini. Gitu. Ini dari episode SpongeBob yang Patrick masih bayi. Iya, jawabannya citra itu adalah gambar. Kenapa termasuk gambar? Karena ya emang artinya citra itu adalah gambar. Terus apakah video termasuk citra juga? Nah, video termasuk. Kenapa? Karena di dalam video tersebut sebenarnya terdapat ribuan gambar atau banyak gambar yang mungkin berjalan secara berurutan dalam sepersekian detik. Jadi ketika kita ngelihat video, itu sebenarnya kita ngelihat gambar yang begitu banyak yang dijalankan secara bersamaan. Nah, masing-masing gambar tersebut yang berjalan itu kita menyebutnya sebagai frame. Nah, kita udah tahu nih citra itu apa. Terus, apa sih pengolahan citra? Apa sih yang akan kita pelajari? Nah, kalau mendefinisikan pengolahan citra, kita bisa melihat pada keempat gambar ini. Nah, kita lihat dari D dulu. Jadi di slide yang D, di gambar yang D, gambarnya buram. Lalu menjadi agak terang, lalu gambarnya menjadi bagus. Nah, ini yang disebut pengolahan citra. Gitu. Nah, sekarang kalau disimpulkan pengolahan citra itu filter, bisa jadi benar. Kalau kita definisikan pengolahan citra itu editing gambar, bisa jadi benar. Gitu. Nah, jadi pengolahan citra itu istilahnya kita bikin suatu citra baru dari citra lama. Jadi misalkan ada gambar yang bermasalah, contohnya pada gambar sebelumnya yang buram, atau gambarnya pecah, atau ngeblur, nah itu masih bisa diusahain biar dibikin bagus. Nah, proses manipulasi gambar itulah yang kita sebut sebagai pengolahan citra. Jadi pengolahan citra itu istilahnya gimana sih kita manipulasi gambar gitu. Kayak misalkan filter di beberapa aplikasi yang bikin muka kita jadi kayak kartun, atau misalkan filter yang bikin muka kita jadi ganteng, cantik. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan yang namanya pengolahan citra. Nah, selain pengolahan citra juga terdapat bidang lain yang berurusan dengan citra. Yang pertama ada grafika komputer. Kalau grafika komputer itu gimana kita bisa bikin suatu citra atau suatu objek atau suatu gambar pada komputer. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat pada virtual reality. Ketika teman-teman memakai virtual reality, teman-teman akan melihat sebuah dunia atau sebuah objek di depan teman-teman. Dan objek-objek tersebut dibuat menggunakan komputer. Gitu. Atau misalkan teman-teman pernah lihat CGI yang dibuat menggunakan komputer atau animasi, itu juga masuk kepada bidang grafika komputer. Jadi grafika komputer itu adalah bidang untuk membuat suatu citra. Nah, yang kedua ada pengenalan pola.
Jadi kalau pengenalan pola ini berkaitan dengan artificial intelligence. Contohnya misalkan kita bisa melihat berapa umur seseorang berdasarkan foto. Mungkin teman-teman pernah lihat di kamera teman-teman, teman-teman mengarahkan kamera tersebut ke muka teman-teman, tiba-tiba tulisannya umur dari teman-teman adalah 30 tahun. Atau mungkin teman-teman pernah nyobain AI yang mendeteksi apakah itu hewan itu apakah itu kucing atau apakah hewan itu anjing. Nah, jadi pola-pola pada gambar tersebut itu ada bidangnya sendiri, yaitu pengenalan pola yang memanfaatkan artificial intelligence. Nah, sekarang terkait citra juga. Jadi pengolahan citra itu punya beberapa teknik. Yang pertama ada image enhancement. Jadi enhancement ini kita melakukan suatu peningkatan pada citra, pada gambar. Contohnya misalkan gambarnya agak gelap, kita bikin jadi terang, gitu. Atau misalkan ada yang nggak terlalu fokus, kita bikin jadi fokus. Yang kedua ada image restoration. Nah, kalau di image restoration, kita bertujuan untuk memperbaiki gambar. Contohnya misalkan suatu gambar itu terlalu pecah, teman-teman mungkin pernah lihat ada gambar yang kurang jelas. Nah, itu bisa dibikin biar lebih jelas dan nggak pecah lagi, gitu. Itu namanya image restoration. Nah, ini contohnya nih, kalau enhancement. Kan di sini ada sel-sel seperti ini kan. Kita pengen ngelihat sel seperti ini agar bisa dilihat lebih jelas. Nah, dengan image enhancement kita bisa melakukan hal seperti ini. Lalu pada image restoration, kita melihat ini ada foto grayscale. Di foto ini juga mukanya agak kurang jelas, agak ngeblur dan agak pecah juga. Lalu dengan image restoration, kita bisa bikin suatu citra menjadi bagus seperti ini. Nah, teknik berikutnya ada image compression, yaitu gimana kita bisa mengecilkan ukuran citra, tapi gambar tetap bagus. Contohnya teman-teman punya gambar 50 MB, dikecilkan jadi 20 MB, nah itu gimana gambarnya bisa tetap bagus. Lalu ada image segmentation, yaitu contohnya ada di gambar anjing di sini. Misal kita pengen ngambil gambar anjingnya aja, pengen kita pisahin dari objek, nah itulah bidang namanya image segmentation. Jadi kita bisa mengambil gambar anjingnya aja. Nah, segmentation sendiri nanti akan berkaitan dengan pengenalan pola gitu. Jadi misalkan di pengenalan pola pengen deteksi mana anjing mana bukan. Nah, ada image segmentation di situ. Jadi di sini bakal mendeteksi mana anjingnya gitu. Lalu ada lagi image analysis. Jadi image analysis ini akan dilakukan suatu analisis pada gambar. Contohnya di gambar di samping, di sini kita pengen nganalisis mana gambar orangnya, mana gambar daunnya, mana gambar lemarinya. Jadi kita pengen nganalisis bahwa si orang ini bukan bagian dari pintu, bukan bagian dari lantai, tapi pengennya kita analisis bahwa orang ini adalah orang itu sendiri, bukan bagian dari apapun. Nah, contoh teknik image analysis yaitu edge detection. Jadi di sini kita melakukan penganalisisan. Di sini digambarkan garis-garis tepi pada orang ini sehingga kita bisa mengetahui bahwa orang ini adalah suatu objek sendiri. Di sini juga kita mengetahui bahwa orang tersebut memakai baju. Itu adalah image analysis. Lalu ada lagi rekonstruksi citra, itu membentuk ulang beberapa citra menjadi satu citra. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat ada suatu foto yang difoto ribuan kali, terus setelah ribuan kali difoto, fotonya itu disatukan semua, sehingga membentuk gambar yang jelas. Nah, inilah yang dinamakan image reconstruction, yaitu membentuk ulang beberapa citra menjadi satu citra. Nah, kita udah tahu nih pengolahan citra itu apa, tapi teman-teman pernah dengar gak nih tentang computer vision? Nah, kalau kita berbicara tentang computer vision, jadi simpelnya computer vision itu gimana sih kita mandang sesuatu? Gimana sih manusia memandang sesuatu? Contohnya misalkan kita melihat tanda dilarang parkir. Nah, kita udah melihat tanda dilarang parkir, sedangkan kita sedang membawa kendaraan dan kita ingin parkir.
Terus apa yang kita lakuin, normalnya kita patuhin peraturan dan nggak parkir di situ. Atau misalkan kita lagi ngelihat lampu merah, nah kita lihat lampu merah otomatis berhenti dong. Nah itulah gimana manusia memandang sesuatu. Nah computer vision tuh mirip-mirip. Jadi contohnya misalkan di mobil Tesla, nah di mobil Tesla itu kan si Tesla bisa memprediksi di depannya ada mobil atau di sampingnya ada sesuatu dan mobil Tesla itu nggak akan nabrak karena mobil Tesla itu mengenali pola dari objek-objek yang di sekitarnya gitu. Nah itu computer vision. Jadi computer vision itu ngegabungin pengolahan citra dengan pengenalan pola. Di mana ada citra, citranya bermasalah, misalkan bermasalah, dibetulin dulu, lalu dari citra itu dicoba untuk dikenalin polanya, lalu diambil keputusan. Kayak contoh misalkan foto anjingnya itu agak sedikit bermasalah, lalu dibetulin dulu, diolah dulu, setelah diolah, baru si artificial intelligence itu mendeteksi bahwa itu foto anjing atau bukan. Jadi computer vision itu intinya kayak kita buat suatu AI, tapi kita proses dulu sebelum diproses ke AI-nya. Jadi gabungan dari pengolahan citra dan pengenalan pola. Nah, contoh dari pengolahan citra, nah contoh dari computer vision, teman-teman bisa lihat pada gambar di sini. Di sini ada lampu merah. Nah, di lampu merah ini komputer mendeteksi bahwa ini adalah traffic light. Terus di sini ada orang. Nah, di sini dideteksi bahwa ini adalah orang, ini adalah tas. Nah, proses mendeteksi apakah itu orang, apakah itu lampu merah, melibatkan pengolahan citra. Lalu setelah diolah pengolahan citra, lalu setelah dilakukan pengolahan citra, baru dikenali polanya. Contohnya tadi kan ada teknik image segmentation kan. Nah, itu bisa aja dilakukan pemisahan-pemisahan objek yang ada di dalam sini, lalu dicek bahwa objek itu apa, gitu. Jadi computer vision bisa kita sebut sebagai pengenalan pola yang melibatkan pengolahan citra di dalamnya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.